الحمد لله الذي هدانا بنعمة الإسلام والإيمان ثم جعلنا من أفضل الأمة في الدنيا والآخرة. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل وسلم وبارك وكرم ومجد وعظم على سيدنا ونبينا ومولانا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم يا فتح يا رزاق. أما بعد، الشرفاء والفضلاء جميع المشايخ والعلماء العاملين وكل من الصالحين yang sama-sama kita muliakan, yang sama-sama kita hormati, kepada segenap para alim ulama, para kiai, para tokoh masyarakat, para masyayikh, para sesepuh, para ajengan, para alim ulama yang hadir pada kesempatan kali ini, terlebih khusus daripada guru kita bersama Kiai Ismail Amarullah, begitu juga Khinafillah Ustaz Jalaluddin Rahmat, juga kepada para alim ulama, para kiai, para tokoh masyarakat yang lain yang hadir pada kesempatan kali ini, yang mohon maaf tidak bisa saya sebutkan namanya satu persatu, tapi demi Allah tidak mengurangi rasa hormat saya kepada guru-guru kita sekalian. Kita doakan mudah-mudahan para ulama-ulama kita, para kiai, para ustadz, para ajengan, para sesepuh kita selalu senantiasa Allah panjangkan umurnya, Allah sehatkan jasmani dan rohaninya, Allah berkahkan langkah perjuangan dakwahnya, amin ya rabbal alamin. Begitu pula kepada para aparatur pemerintah dari RT RW, aparatur keamanan sipil dan non sipilnya, serta terkhusus kepada keluarga besar Bapak Sriono dan juga Ibu Yani Rayani yang telah mengumpulkan kita pada ini malam. Dan salam penghormatan saya sampaikan kepada seluruh jamaah, hadirin hadirat, muslimin muslimat, mu'minin mu'minat, umatnya baginda Nabi besar Muhammad yang hadir pada kesempatan kali ini, yang berkumpul pada saat ini, yang duduk pada tempat ini, yang berkumpul pada ini malam, dari dimulainya acara sampai detik ini kita bersama-sama mengagungkan Allah, kita bersama-sama memuliakan Allah, kita bersama-sama membesarkan Allah. Semua angkat tangannya kita bermunajat meminta kepada Allah. Mudah-mudahan dengan keberkahannya kita berkumpul pada ini malam, dengan kemuliaannya istighfar dan juga salawat, tidaklah kita pulang dari ini malam kecuali seluruh dosa-dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dosa keluarga kita diampuni oleh Allah, dosa ibu bapak kita diampuni oleh Allah. Apabila di antara kita ada yang sedang sakit, mudah-mudahan Allah angkat penyakitnya. Yang sedang susah, Allah berikan kebahagiaan kepadanya. Dan mudah-mudahan dengan berkahnya kita berkumpul pada ini malam, tidaklah Allah jadikan kita meninggal kecuali meninggal dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah. Saudara, sebelum saya lanjut, subhanallah, udah setengah 12, setengah 11 malam. Setengah 11 malam nih kira-kira warga desa Lebak Wangi kalau pengajian sampai tengah malam siap apa enggak? Soalnya katanya orang Lebak Wangi kalau ngaji itu lastulik. Tahu lastulik? Jam 11 nyatu Bali.
Ini udah mau setengah 11, kira-kira saya tanya nih, Masya Allah, ini yang hadir depan saya Laskar FPI semua, udah nggak aneh kalau FPI hadir di pengajian. Cuman yang paling Masya Allah nih ibu-ibunya nih, banyak bener ibu-ibunya. Yang bapak-bapaknya pada kemana ini? Ngumpet. Subhanallah, saya kira bapak-bapak ngumpet dari istri doang, ternyata pengajian juga ngumpet. Jadi saya tanya, Bu, kalau ngaji sampai jam 12 siap apa enggak nih? Lanjut apa enggak? Benar. Ya, alhamdulillah, saudara, ini sebenarnya Sohibul Hajat ngadain acara tanggal 9 kemarin harusnya. Benar apa enggak? Harusnya kemarin Sohibul Hajat ngadain acara, cuman dikarenakan kita ada kesibukan, alhamdulillah mengertian Sohibul Hajat. Didoain mudah-mudahan Bapak Suryono dan keluarga besarnya Allah panjangkan umur sehat walafiat. Ini anak-anak Dimas Nur Khalid juga mudah-mudahan Allah jadikan anak yang saleh, yang berbakti sama orang tuanya. Amin ya rabbal. Jadi Bu, Pak, sebelum kita lanjut mau cerita dulu, kemarin kita berangkat ke Bogor sama keluarga besar. Subhanallah, istri, anak semua kita bawa. Maksudnya keluarga besar bagaimana? Jangan ketipu sama muka. Muka saya masih muda, umur 28 tahun, tapi anak udah mau 5. Alhamdulillah. Bapak yang punya anak 1 eleh siapa aing? Aing anak karek 5, alhamdulillah. Jadi keluarga besar, istri ngikut, semua anak ikut, santriwati ikut semua ke Bogor. Pulang dari Bogor kemarin sampai tadi Ciamis tadi pagi, alhamdulillah. Tidak bebenah, beberes segala macam karena kita ada kesibukan yang memang harus merapihkan semuanya. Berangkat dari Ciamis tadi jam 8 sampai di sini jam 10 lebih, alhamdulillah. Dan kayak kalau ngaji biasanya 1,5 jam atau paling bentar, ini kalau saya ngaji ceramah ini sejam. Kalau sekarang aja setengah 11, anggap sejam setengah, jam 12 beres. Siap apa enggak nih? Benar. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puja puji syukur kita haturkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Huwallahul ladzi la ilaha illa ghairuh. Yang mana Allah yang maha agung, Allah yang maha besar, Allah yang maha bijaksana, Allah yang maha kasih, Allah yang maha rahmat. Begitu pula Allah yang maha memberikan nikmat kepada kita semua, nikmat yang begitu banyak yang Allah berikan kepada kita dari lahirnya kita sampai detik ini. Begitu banyak karunia nikmat yang telah Allah berikan kepada kita semua. Terlebih khusus Allah memberikan nikmat sehat walafiat, sehingga pada ini malam kita hadir pada tempat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalian hadir pada ini malam bukan atas undangan saya. Saya tidak pernah undang kalian untuk hadir pada ini malam. Begitupun Sohibul Hajat, kalian hadir pada ini malam bukan atas undangan Sohibul Hajat, bukan atas undangan para ulamanya, bukan atas undangan para kiainya, tapi kalian hadir pada ini malam atas undangan Allah Subhanahu wa taala. Wa man yuridullahu khairan falyufaqihu fiddin. Orang-orang yang dikehendaki kebaikan oleh Allah akan diberikan kemudahan jalan menuju agamanya Allah Subhanahu wa taala. Dan kalian hadir pada ini malam, Allah berikan nikmat sehat walafiat, Allah berikan nikmat iman, Allah berikan nikmat Islam, sehingga pada kesempatan kali ini kita mengagungkan dan membesarkan namanya, kita mengikuti syariatnya, kita menghidupi agamanya. Dan Allah dengan kita hadir pada ini malam, dengan duduknya kita pada ini tempat, dengan hadirnya kita pada kesempatan kali ini, Allah memberikan khusus ya bil khusus. Allah memberikan ni'matul khusus, nikmat yang Allah khususkan kepada kita. Di luar sana banyak orang yang dikasih nikmat sama Allah. Orang dikasih nikmat Islam, iman banyak, saudara. Tapi Allah tidak berikan nikmat tersebut kepada mereka. Allah berikan nikmat tersebut khusus kepada kalian yang hadir pada ini malam. Apa nikmat tersebut? Nikmat tersebut adalah nikmat Allah menjadikan kalian semua yang duduk pada ini malam, hadir pada ini tempat
adalah umat dan hamba yang diagungkan dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal. Dan patut digarisbawahi bahwasanya kalian hadir pada ini malam bukan dikarenakan kalian hadir pada ini malam dimuliakan oleh Allah, bukan dikarenakan harta yang kalian punya. Karena saya dengan kalian, setiap orang yang hadir pada saat ini hartanya beda-beda, saudara. Jadi harta tidak membuat kita mulia di hadapan Allah. Mau sebanyak apapun hartanya, sebesar apapun rumahnya, sebanyak apapun kendaraannya, harta tidak pernah membuat hamba tersebut mulia di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Begitupun yang namanya pangkat, tahta jabatan yang kita punya tidak pernah membuat kita mulia di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Lalu apa Habib kalau bukan karena harta, tahta, pangkat dan derajat? Lalu apa yang membuat kita pada ini malam dimuliakan oleh Allah? Maka jawabannya ada di dalam Al-Quran. Yang mana dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa qala Allah taala qul bi fadlillahi wa birrahmati fabidzalika falyafrahu. Yang mana artinya qul, katakanlah, bi fadlillah, dengan kemuliaannya Allah, wa birrahmati, dan juga kasih sayangnya Allah, fabidzalika falyafrahu, dengan kedua perkara tersebut falyafrahu, bergembiralah kalian. Fadlullah yaitu kemuliaan Allah. Kemuliaan Allah ini apa Habib? Saudara, kalau kita bahas kemuliaan Allah sungguh tidak akan terbahas, sungguh tidak akan bisa kita hitung, karena seluruhnya yang ada di sekeliling kita, yang ada di hadapan mata kita, itu adalah kemuliaan Allah Subhanahu wa taala. Allah ciptakan gunung, bukit, lautan, sungai, itu kemuliaan Allah. Allah ciptakan manusia, binatang dan hewan, itu kemuliaan Allah. Dan semua yang ada di sekeliling kita itu adalah kemuliaan Allah. Lalu kemuliaan Allah yang seperti apa? Kemuliaan Allah yang macam apa yang Allah maksudkan di dalam ini ayat? Yang dengan kemuliaan tersebut kita diperintahkan berbangga dan bergembira hati dengan adanya perkara tersebut. Maka saudara, jawabannya sebagaimana di dalam kitab tafsir Ma'alimut Tanzil karangan daripada Al-Imam Bagawi, begitu juga di dalam kitab tafsir Jami'ul Bayan karangan daripada Al-Imam Ibnu Jarir At-Tabari, yang mana dalam kedua kitab tafsir tersebut menerangkan dan menjelaskan bagaimana Allah memiliki kemuliaan yang tiada tara, yang kemuliaan tersebut mencangkup seluruh kemuliaan yang ada di alam muka bumi ini. Apa kemuliaan tersebut? Kemuliaan tersebut bukan Allah ciptakan gunung, bukan Allah ciptakan lautan, bahkan bukan Allah ciptakan surga, bukan Allah ciptakan neraka, tapi fadlullah fi hadhil ayat, kemuliaan yang Allah maksudkan di dalam ini ayat adalah Al-Qur'anul Karim. Alhamdulillah. Dan kita diperintahkan saudara untuk berbangga dan berbahagia dengan adanya Al-Quran. Pertanyaannya insya Allah, tapi insya Allah sebelum saya tanya, saya juga udah yakin insya Allah semua jamaah di rumah punya Al-Quran, betul? Di masjid banyak Al-Quran, betul? Saya tanya nih khususnya ibu-ibu, karena biasanya yang ibu-ibu ini rajin ngajinya nih. Kalau yang bapak biasa kadang lupa. Tapi saya tanya ibu-ibu, Bu, Al-Quran di rumah itu dibaca atau dipajang? Dibaca atau dipajang? Bener. Kok nggak bohong sih? Saya nggak bohong, kau yang doakan salakina kawin deh sih. Sapoe baraha kali Bu baca Al-Quran? Cici. Sapoe baraha kali baca Al-Quran? Palingan nggak saminggu sakalinya. Bener, saminggu sakali eta kumpul malam Jumat doang. Bener tuh, malam Jumat mau dibacain Al-Quran, Yasin hukum. Mau dibaca lain Al-Baqarah, nepi ka Ikhlas, Yasin. Yang dibaca Yasin bukan huruf Arabnya, bukan, Latin yang dibaca.
Giliran disuruh baca Arab dia bilang aduh bib aing ikropat oke atau khotam bib. Subhanallah, ini banyak surah yang kayak begini banyak. Nggak usah tanya sama orang lain, tanya aja sama diri sendiri. Berapa banyak kita baca Al-Quran dalam satu hari? Berapa banyak kita pegang Al-Quran dalam satu hari? Mungkin kebanyakan kita baca Al-Quran aja nggak bisa. Mungkin kebanyakan dari kita boro-boro baca Al-Quran, sholat aja yang kita tinggalkan. Saudara, maaf, Nabi ketika wafat, Nabi tidak meninggalkan harta kepada kita. Yang Nabi tinggalkan hanya dua perkara. Yang pertama Al-Quran, dan yang kedua adalah sunnahnya baginda Nabi besar Muhammad. Ini yang Nabi tinggalkan kepada kita. Nabi tidak tinggalkan harta, Nabi tidak mewasiatkan istana, Nabi tidak menitipkan kepada umatnya untuk mencari harta yang banyak. Tapi kalian pagi, siang, sore, malam banting tulang tidak lain tidak bukan untuk beribadah kepada Allah, tapi untuk mencari harta duniawi yang kalian kumpulkan. Kalian kejar dunia, kalian kejar harta, tapi kalian lupakan siapa yang menciptakan dunia, kalian lupakan siapa yang memberikan harta. Na'udzubillahi min. Maka mudah-mudahan tidaklah kita pulang dari ini malam kecuali Allah jadikan kita hamba yang istiqomah memegang teguh ajarannya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal. Yang kedua adalah rahmatnya Allah. Rahmatnya Allah ini yang saya maksud. Yang membuat kalian mulia itu adalah rahmatnya Allah Subhanahu wa taala. Yang membuat kalian masuk ke dalam surga adalah rahmatnya Allah Subhanahu wa taala. Kalian masuk dalam surga bukan karena salat kalian, bukan karena sedekah kalian, bukan karena zakat kalian, bukan karena puasa kalian, bukan karena haji umroh kalian, tapi kalian masuk dalam surga dikarenakan sebab rahmatnya Allah Subhanahu wa taala. Lebih kalau kita masuk surga bukan karena sholat, ya udah nggak usah sholat. Lebih kalau kita masuk surga bukan karena puasa, ya udah saya nggak usah puasa. Saya nggak mau ibadah, kan saya masuk surga karena rahmatnya Allah. Betul saudara, insya Allah. Mau kalian nggak sholat, mau kalian nggak zakat, kalian semua yang hadir pada ini malam, insya Allah masuk dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Tapi saat acan si asup ke surga disesehula di neraka. Lantaran kudosan, lantaran kudosan ninggalkan sholat, lantaran kudosan tengah laksanakan syariat, asup neraka, beres dosa nabea, asup ke surga. Dan yang membuat kita masuk ke dalam surga adalah rahmatnya Allah Subhanahu wa taala. Apa rahmatnya Allah? Rahmatnya Allah adalah Allah menjadikan kita umatnya baginda Nabi besar Muhammad. Jadi walaupun kalian ini hidupnya bermaksiat kepada Allah, gak pernah taat, gak pernah sholat, tiap hari maksiat kepada Allah, tapi kalian masih punya keimanan walaupun sekecil biji darah, maka tetap akan masuk ke dalam surganya Allah, tapi diazab oleh Allah dalam nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Oh, jadi jangan begini, jangan juga bilang begini, oh ya sudah Bib, kalau begitu ya sudah, toh dosa saya sedikit Bib, dosa saya nggak banyak, saya berdosa Bib, saya melakukan maksiat Bib, tapi sholat saya di masjid, saya subuh di masjid, zuhur di masjid, asar, maghrib, isya di masjid Bib, nggak pernah saya tinggal 5 waktu, sholat saya laksanakan, tapi pulang sholat isya saya ngejudi Bib. Nggak apa-apa Bib, saya judi cuma 2 juta, tapi saya sedekah buat masjid 10 juta. Ini kayak begini kacau atau tidak? Kacau. Saya punya orang tua ngasih nasihat begini, sudah, lu kalau mau jadi orang taat sekalian, mau jadi orang yang benar sekalian, mau maksiat sekalian, jadi nggak tanggung, masuk neraka sekalian, surga sekalian. Dan apa sih orang tua bilang saya? Orang tua saya bilang apa? Ingat hadisnya Nabi, la talbisul haqqa bil batil. Jangan mencampur adukkan yang hak dengan yang batil. Yang hak itu hak, yang batil itu batil. Halal halal, haram haram. Jangan maksiat ditumpuk dengan taat. Ini terkadang ada STMJ, tahu STMJ? Sholat terus, maksiat jalan. Ini kadang banyak begini. Puasa, oh subhanallah, 1 bulan penuh, 1 bulan
puasa, tapi tiap malam gandengan sama yang bukan mahram. Sholat dilaksanakan, dia sholat, subhanallah, tapi habis sholat berzina. Hati-hati saudara, apa kata Nabi? Man yu'minu billahi wal yawmil akhir fatbi'i sayyi'atal hasanah tamhuha. Siapapun orang yang beriman kepada Allah dan hari akhir, tutuplah keburukan dengan kebaikan, bukan tutup kebaikan dengan keburukan. Kira-kira sampai sini jelas? Sampai sini paham? Dan saudara ikhwan rahimakumullah, ini yang membuat kita mulia pada ini malam, karena terikatnya kita kepada baginda Nabi besar Muhammad. Karena kalau kita bahas Nabi, saudara, saya kalau bahas tentang Nabi itu pasti teringat dua perkara. Perkara yang pertama, semua perkara itu pasti tersambungkan kepada baginda Nabi. Kalian pakai kerudung tersambung kepada Nabi, kalian pakai sarung tersambung kepada Nabi, kalian beriman kepada Allah tersambung kepada Nabi. Nggak ada Nabi nggak bakal kalian beriman, nggak ada Rasul nggak bakal kalian beriman, nggak ada Nabi Allah nggak bakal ciptakan surga, Allah nggak bakal ciptakan neraka, Allah tidak akan menciptakan alam buka bumi dengan isinya kalau bukan karena baginda Nabi besar Muhammad. Dan terkaitnya kita pada ini malam menjadikan aspek Allah memuliakan kita selalu senantiasa. Karena apa? Karena mulut kita selalu berbasah dengan salawat kepada Nabi. Kita berkumpul pada ini malam salawat kepada Rasul, kita memuliakan Allah, berzikir kepada Allah, bersalawat kepada Nabi. Ini yang menjadikan kita mulia pada ini malam. Alhamdulillah. Itu sudah perkara yang selalu saya ingat. Ketika apapun terkait dengan Nabi, wallah akan Allah muliakan perkara tersebut. Bahkan ada satu pembelajaran saudara. Ini biasa laki-laki suka ada yang pakai kopiah wafat. Kopiah wafat. Wafat itu gambar sandalnya Nabi saudara. Itu gambar sandalnya Nabi saja. Para ulama mengajarkan siapapun kalau ada kopiah yang ada gambar wafat, jangan masuk kamar mandi, lepas kopiahnya. Itu wafatnya Nabi, sandalnya Nabi. Muliakan sandal tersebut, agungkan, taruh di atas kepala kalian. Kenapa? Karena itu sandal dipakai sama Nabi dan berjumpa dengan Allah ketika kejadian Isra wal Mi'rajnya baginda Nabi. Bahkan saya teringat dalam kitab Taqriratus Sadidah, kitab Taqriratus Sadidah ini kitabnya madhab Syafi'iyah alal fiqhiyah, kitab tentang fikih dalam madhab Syafi'i. Bab awal, masih bab awal saudara. Dalam bab awal tersebut disampaikan afdalul miyah arba'atul moyah, ataupun paling afdolnya air itu ada 4 air. Jadi yang paling afdol air di seluruh bumi itu ada 4 saudara. Apa keempat air tersebut? Yang pertama, ma'un Nabi sallallahu alaihi wasallam, air yang keluar dari tangannya baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu yang pertama. Yang kedua, ma'u Zamzam, air Zamzam. Bahkan saudara ikhwan rahimakumullah, itu dulu di dekat rumahnya Nabi sampai sekarang masih ada sumur yang selalu dipakai oleh Nabi mandi. Itu ada satu eksperimen, itu sumur digali, sudah diambil airnya. Wallah 12/12 nggak ada bedanya dengan air Zamzam. Itu air yang ada dekat sama rumahnya Nabi. Lalu bagaimana dengan air yang keluar dari tangannya Nabi ketika saat itu Nabi mengeluarkan mukjizatnya? Jadi air yang pertama yang mulia adalah airnya Nabi. Yang kedua air Zamzam, insya Allah mudah-mudahan kita bisa minum langsung ke sono di Makkahul Mukarramah. Yang ketiga Ma'ul Kautsar, air telaga Kautsar. Apa telaga Kautsar? Saudara, Nabi Adam, Nabi Nuh, Nabi Idris, sampai Nabi Isa, sampai kita punya Nabi, semuanya di akhirat kelak punya yang namanya telaga. Telaga itu apa Habib? Anggaplah gambaran zaman sekarang danau saudara. Anggaplah seperti danau, bahasa gambaran gampangnya itu seperti danau. Dan setiap Nabi punya telaganya masing-masing. Kita punya Nabi, punya telaga yang paling besar, punya telaga yang paling mewah, yang mana barang siapa yang minum di telaga tersebut la yazma'u abadan, tidak akan merasa haus selamanya. Ada nanti dari umatnya Nabi yang minum di telaga tersebut pakai tangannya, diambil air diminum langsung. Ada yang ada udah disiapin, ada wadahnya, ada gelas, diambil diminum langsung. Ada
sama Nabi. Bayangkan, ada gelas kosong diambil dalam telaga tersebut, yang ambil bukan orang lain, Nabi yang ambil, yang langsung ngasih sama kita itu air. Ada orang yang bukan diambil sama Nabi, langsung pakai tangannya Nabi dimasukkan ke mulut orang tersebut. Ada, saudara. Tergantung siapa yang mereka paling dekat dengan Nabi, maka di telaga tersebut pun akan dekat dengan baginda Nabi. Bagaimana kadar kedekatan seseorang kepada baginda Nabi? Tidak lain tidak bukan dengan memperbanyak sholawat kepada baginda Nabi besar Muhammad. Insya Allah mudah-mudahan kita bisa minum telaga tersebut. Dan khususnya saudara, sedikit saya cerita sebelum kita lanjut ke yang 4, air yang keempat, kita lanjut dulu cerita. Saya teringat sebelum kita masuk ke telaganya baginda Nabi, kita semua itu di padang mahsyar. Kita di padang mahsyar nanti, saudara ikhwan rahimakumullah, itu betul-betul mempertanggungjawabkan amal ibadah kita semuanya. Kita nggak peduli dengan orang yang ada di sekeliling kita, nggak peduli. Tiba-tiba akan ada suatu suara yang begitu besar, yang mana suara tersebut mengatakan, ibqadu absarakum, tundukkanlah kepala kalian, tutuplah mata kalian. Inna Fatimah bintur Rasul satamur, sesungguhnya Fatimah radhiyallahu anha, anaknya daripada kita punya Nabi, akan lewat, saudara. Jadi ketika Sayyidah Fatimah lewat, itu nanti semua orang disuruh tundukkan kepalanya, pejamkan matanya. Lewat Sayyidah Fatimah, di belakang Sayyidah Fatimah ada perempuan-perempuan muslimah. Insya Allah ibu-ibu saya tanya, Bu, pengen nggak ikut sama anaknya Nabi masuk ke surga? Pengen. Nah ditanya, siapa perempuan yang ada di belakang Sayyidah Fatimah? Maka istrinya Sayyidul Walid Al-Habib Umar bin Hafid, beliau mengatakan, perempuan yang akan ada di jalur Sayyidah Fatimah adalah mereka yang tidak pernah menampakkan wajahnya di dunia. Paham apa enggak? Mereka yang tidak pernah selfie dan diupload di sosial media. Itu adalah perempuan-perempuan yang akan berkumpul bersama Sayyidah Fatimah. Sedangkan ibu-ibu zaman sekarang selfie wae kemana-mana, oke, benar. Datang ke kondangan selfie, kadang-kadang buka TikTok pargoy, benar. Subhanallah. Kenapa saya bisa katakan perempuan yang ada di belakang Sayyidah Fatimah adalah mereka yang tidak pernah menampakkan dirinya di dunia? Karena rasa malunya akan maksiat dan rasa malunya akan aurat yang dia punya. Tapi mudah-mudahan insya Allah kita kumpul bersama beliau di surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu yang ketiga, saudara. Yang keempat, Ma'un Nil Misri, air yang ada di sungai Nil yang ada di Mesir sana. Itu yang paling afdolnya air. Nah kalau ditanya mana yang lebih afdol, saya tanya, mana yang lebih afdol, airnya Nabi atau air Zam-Zam? Airnya baginda Nabi besar Muhammad itu yang lebih afdal. Karena kenapa? Langsung menyambungkan kepada makhluk yang mulia, makhluk yang tiada tara kemuliaan dan keagungannya. Air saja, air ini banyak, di sini juga banyak air. Air saja itu bisa mulia kalau tersentuh dengan tangannya baginda Nabi. Lalu bagaimana dengan mulut yang basah dengan sholawat kepada baginda Nabi? Lalu bagaimana dengan hati yang selalu ingat dengan sholawat kepada baginda Nabi? Nggak usah jauh. Lalu bagaimana dengan sahibul hajat, ngadain acara sunatan anaknya, betul? Yang diundang bukan orgenan, yang diundang bukan dangdutan, yang diundang ulama, kiai, ustadz, kumpul pengajian sama-sama sholawat sama Nabi. Gimana nggak berkah itu keluarga mengkaitkan dirinya kepada baginda Nabi besar Muhammad? Maka ini menjadikan pembelajaran untuk kita semuanya. Maka selalulah kaitkan diri kita kepada baginda Nabi. Itu yang akan menjadi penyelamat dunia dan akhirat kita di akhir zaman seperti ini. Amin ya rabbal alamin. Dan saudara ikhwan rahimakumullah, kalau bahas Nabi, poin yang pertama itu yang saya ingat. Poin yang kedua apa, Bib? Poin yang kedua, saya selalu mengingat kalau kita bahas Nabi, maka teringat juga bagaimana perjuangan Nabi menyampaikan Islam kepada kita semuanya. Kita semua di sini insya Allah ini warga Kuningan, betul? Orang Kuningan dulu nih nggak mungkin Islam semua, betul? Semuanya mungkin dulu jahiliyah. Datang ulama
ulama mengislamkan kita. Ulama itu juga mungkin dulunya dari abah-abahnya mungkin dia bukan Islam. Sampailah Islam tersebut datang, diwajarkan, disiarkan oleh baginda Nabi, sehingga Islam bisa sampai seperti ini. Betul atau tidak? Dan saudara ikhwan rahimakumullah, kalau bahas tentang Islam yang disampaikan dan diperjuangkan oleh baginda Nabi, saya teringat sebuah ayat. Memang dalam ayat tersebut Allah menyampaikan, wa qala Allah Ta'ala, wa idh yamkuru bikal ladina kafaru liyuthbituka aw yaqtuluka aw yukhrijuka wa yamkuruna wa yamkurullah wallahu khairul makirin. Ini sangat luar biasa. Di dalam ini ayat begitu luar biasa. Allah menceritakan bagaimana kita punya nabi memperjuangkan daripada perintahnya Allah Subhanahu wa taala. Untuk apa? Mensyiarkan ajaran Allah, membenarkan orang-orang kafir agar kembali beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan Nabi menghadapi makar-makar dan gangguan yang tidak lain tidak bukan diberikan oleh siapa? Alladzina kafaru, orang-orang kafir Quraisy yang mengganggu dan memberikan makar kepada baginda Nabi untuk mencegah daripada dakwah tersebut. Saya nggak bakal bahas panjang lebar mengenai perjuangan Nabi, hanya 3 poin saja bagaimana Nabi menghadapi makar-makar orang kafir dalam menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala. Saudara, dulu Nabi berdakwah itu nggak enak, nggak kayak zaman sekarang. Saya dakwah ke sini disambut sama jamaah, dikasih senyuman sama jamaah, bahkan baru duduk aja udah ditawarin makan. Enak saudara. Nabi dulu dakwah subhanallah, Nabi menghadapi 3 ujian. Yang pertama, Nabi itu setiap hari gak pernah lewat, gak pernah absen, bahkan tiap hari, tiap pagi istrinya Abu Lahab itu ngetok pintu rumah Nabi, diketok pintu rumah Nabi. Ketika Nabi buka pintu tersebut, wah dicaci langsung saudara, dihina kita punya Nabi, dicerca, dikata-katakan saudara. Subhanallah. Untuk apa? Tidak lain tidak bukan agar membuat hatinya Nabi lemah, agar membuat semangatnya Nabi lemah, agar membuat Nabi berhenti menyampaikan agama Allah, yang mana orang kafir Quraisy berpikir, oh Nabi ini menyiarkan agama baru, oh kita harus caci. Agar apa? Agar Nabi berhenti dalam menyampaikan agamanya Allah Subhanahu wa taala. Lalu apa yang terjadi dengan cacian tersebut, dengan hinaan tersebut? Apakah Nabi berhenti? Enggak saudara. Setiap hari Nabi tetap melayani daripada cacian tersebut, dan Nabi tetap menyampaikan agama Allah. Bahkan setiap hari semakin banyak orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah. Wah, orang kafir Quraisy ini enggak habis pikir saudara. Cacian enggak mempan, hinaan enggak mempan, cerca enggak mempan. Naik ke tingkat selanjutnya, tingkat yang kedua, yaitu fitnah. Fitnah yang dilontarkan oleh orang-orang kafir Quraisy untuk membungkam dakwahnya baginda Nabi. Jadi ketika ada orang Arab di luar Mekah datang ke Mekah, mereka cegal, mereka stop, mereka cegal, mereka katakan apa? Hei kalian, kalau kalian mau tinggal di Mekah silahkan, kalian mau bermalam di Mekah silahkan, kalian mau punya istri orang Mekah silahkan, tapi ingat, jauhi laki-laki yang bernama Muhammad. Muhammad itu pemecah belah bangsa Quraisy. Muhammad itu pemecah rumah tangga. Muhammad itu tukang sihir yang gila. Muhammad itu sahirul majnun. Ini fitnah dilontarkan oleh orang-orang kafir Quraisy. Agar apa? Agar orang tidak percaya apa yang disampaikan oleh baginda Nabi, agar orang menjauhi baginda Nabi. Dan tidak sedikit orang yang menjauhi baginda Nabi, dan tidak sedikit orang yang tidak percaya kepada baginda Nabi. Bahkan saudara, disangking gak percayanya mereka bilang, Muhammad, kalau kau betul Nabi, buktikan mukjizatmu, belah itu bulan. Dibelah sama Nabi saudara, bulan itu dibelah sama Nabi. Bahkan buktinya masih ada sampai sama sekarang. Mau tahu? Beli itu teleskop panjang, ketika bulan purnama, biasanya di bulan pertengahan
entah di bulan apapun, yang penting 15. Contoh 15 Syawal, 15 Ramadan, 15 Zulqa'dah, Zulhijjah. Lihatlah bulan dengan dengan teropong panjang, lihat itu bulan. Ada belahan bekas Nabi membelah daripada bulan tersebut. Dihadapi dan disaksikan oleh orang-orang kafir Quraisy, dan tetap saja mereka tidak percaya bahwasannya Nabi itu adalah seorang Rasul. Mereka katakan, oh Nabi ini tukang sihir, bisa menghipnotis. Itulah orang-orang kafir Quraisy. Lalu apa yang dihadapi oleh Nabi? Lalu bagaimana Nabi menghadapi fitnah tersebut? Fitnah yang dilontarkan kepada Nabi, Nabi lawan, Nabi counter, sehingga banyak orang yang kembali percaya kepada Nabi. Tapi tidak juga Nabi habiskan waktunya untuk mengcounter dan melawan fitnah tersebut. Tetap Nabi berdakwah, sehingga banyak orang-orang yang beriman kepada Allah. Dari pamannya Nabi Sayyidina Hamzah, dari orangnya sahabat Nabi Sayyidina Uthman, beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah. Orang kafir Quraisy ini semakin gemeteran, sudah, semakin takut, gemeteran. Wah, ini orang difitnah sudah, dicaci sudah, tapi tidak berhenti menyampaikan agama barunya. Maka apa? Naik ke tingkat selanjutnya, yaitu intimidasi kepada baginda Nabi besar Muhammad. Intimidasi ini orang-orang mikir sudah. Orang kafir Quraisy masih mikir, oh Nabi kalau diintimidasi sekarang nggak bisa. Nabi ini punya perlindungan. Nabi saat itu di bawah suaka perlindungan pamannya Nabi, yaitu Sayyidina Abu Thalib, seorang pemuka dari Bani Hashim wa Bani Mathalabi ataupun Bani Muthalib, yang mana saat itu adalah seorang kelompok yang sangat terkuat di Mekah. Jadi gak ada yang berani ganggu Nabi. Tapi orang kafir Quraisy nggak habis pikir, Nabi nggak bisa diganggu, maka orang terdekatnya Nabi diganggu, temannya Nabi diganggu, sahabatnya Nabi diganggu, yang nggak punya perlindungan, yang nggak punya harta, yang lemah disiksa oleh mereka semuanya. Bahkan insya Allah ini kisah udah pasti tahu semuanya. Ini kisah diabadikan dan diceritakan oleh Syekh Syaifur Rahman Al-Mubarak. Di dalam kitabnya beliau mengisahkan kisah-kisah para sahabat Nabi yang disiksa oleh orang-orang kafir Quraisy. Insya Allah ini kisah udah nggak asing di kita. Kisah daripada sahabat Nabi, seorang hamba sahaya berkulit hitam dari Habasyah bernama Bilal bin Rabah. Ibu tahu bagaimana disiksanya? Dibentangkan di padang pasir, ditindih sama batu. Ibu tahu itu batu diangkat sama orang berapa? Bu, Bilal bin Rabah ditelanjangi dada. Ibu, padang pasir, nggak usah padang pasir bu, aspal itu kalau mentereng kena matahari, ibu jalan nggak pakai sandal, panas apa enggak? Tanah, kalau udah tanah gersang, kering, kemarau, dimentereng sama matahari, panas apa enggak? Ini Makkah bu, pasir bu, pasir, mentereng, panas matahari, dijemur. Itu Bilal bin Rabah dijemur di tengah padang pasir, telanjang dada, ditindih sama batu. Bukan batu kecil bu, itu batu karang yang kalau diangkat sama 10 orang baru bisa keangkat. Bayangkan, nggak usah batu nih, tindih sama son aja gimana? Lu ketindih sama son aja udah ngos-ngosan, ini ditindih sama batu. Bahkan dalam riwayat lain dikatakan kakinya dipasung, kaki kanan kiri dipasung, tangannya dipasung, ditindih sama batu. Itu kuku kakinya dicabutin satu persatu, diancam untuk keluar dari agama Allah. Ucapkan Lata wal Uzza, kembali kau ke agama kau. Apa Bilal bin Rabah mengatakan? Allahu ahad, ahad, ahad. Bilal bin Rabah lebih cinta menghadapi kematian untuk mempertahankan keimanan kepada Allah daripada harus hidup dengan kekafiran ataupun murtad dari agamanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Nggak sampai di situ. Itu Bilal bin Rabah kita tahu semua. Sahabat Nabi bernama Khabbab ibn Al-Arad. Khabbab ibn Al-Arad ini tukang besi. Tahu bu tukang besi? Kalau anggap zaman sekarangnya bu, tukang yang suka bikin pedang bu. Tukang besi itu tukang yang suka bikin pedang, yang suka bikin tombak, yang suka bikin panah, yang suka bikin baju perang. Ibu tahu cara bikinnya? Misalkan ibu punya besi yang panas, besi logam gemblengan satu, itu ditaruh di bara api yang panas bu, ditaruh di bara api yang panas,
udah besi itu jadi warna merah, diketok sama palu, dibentuklah menjadi pedang. Ini kejadiannya saat itu Khabbab ibn al-Arat ketahuan sama Abu Jahal dia beriman kepada Allah. Besi yang dia panaskan tadi diambil sama Abu Jahal, disetrikakan di mukanya Khabbab ibn al-Arat. Setrika bu, muka disetrika. Bayangkan, gak usah pakai besi panas, ibu nyetrika baju, nggak sengaja kena muka bu, nggak sengaja kena mukanya, nggak sengaja. Mungkin mau ngangkat telepon yang diangkat malah setrikaan. Panas apa enggak bu? Ini besi bu, nggak sampai di situ. Sahabat Nabi bernama Suhaib ibn Amr Ar-Rumi. Kalau tadi Khabbab disetrika mukanya pakai besi panas, ibu besi itu benda padat bu, benar apa enggak? Dipanaskan di api, dengan begitu lamanya, dengan begitu panasnya, benda padat berubah menjadi cair. Panas apa enggak tuh bu? Gila enggak bu? Itu panas bu, panas. Yang tadinya padat berubah jadi cair. Oh, ketahuan nih sama Abu Lahab, dia beriman sama Allah. Besi yang tadi cair, yang panas diambil sama Abu Lahab, pakai besi lagi diambil sama Abu Lahab. Ini Suhaib diikat, diancam, keluar kau dari agama Muhammad. Gak mau Suhaib, dia mempertahankan keimanan. Matanya bu dibelekin, dipelototin sama orang-orang kafir Quraisy. Besi cair tadi disiramkan di atas matanya, sampai matanya buta dan urat suaranya terputus, buta dan bisu dibuat oleh orang-orang kafir Quraisy. Itu yang dilakukan oleh orang-orang kafir Quraisy, menyiksa orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan ada satu kisah fenomenal. Anaknya disiksa, ibunya disiksa, ayahnya disiksa, anaknya beriman, ayahnya beriman, ibunya beriman. Siapa beliau? Seorang sahabatnya Nabi bernama Ammar bin Yasir radhiyallahu anhu wa an walidain. Ini insyaallah semua udah pada dengar kisahnya. Ammar ketahuan beriman, diangkat, disiksa, diikat di pohon, disiksa, dicambuk di badannya itu bu, sama pisau tuh diseret-seret bu, sama pisau tuh dibalik dikuliti bu, Ammar bin Yasir. Tapi dia tetap mempertahankan keimanan kepada Allah. Apa yang dilakukan oleh Abu Jahal? Abu Lahab nggak habis pikir. Sumayyah, perempuan ibunya Ammar, sudah tua rentak, jalan aja udah compong, diseret sama Abu Lahab, diikat, dicambuk, sampai-sampai bukan menangis air mata lagi, sudah menangis darah itu Sumayyah. Hati siapa yang tidak lemah ketika melihat ibunya disiksa di hadapan mata? Maka saat itu Ammar jujur, keadaan Ammar saat itu melemah, keimanannya pun melemah. Yang tadinya mempertahankan keimanan kepada Allah, dia lemah, dia takut kalau dia mempertahankan keimanan sama Allah, ibunya dibunuh. Maka apa yang dikatakan oleh Sumayyah, dengan mata yang mengeluarkan tangisan darah, dengan badan yang penuh dengan luka-luka, apa yang Sumayyah katakan? Wahai Ammar, kalau aku harus mati saat ini karena disiksa oleh mereka, wallah demi Allah, aku tidak ridho kalau kau harus keluar dari agamanya Muhammad. Maka apa yang dilakukan oleh Abu Jahal? Abu Jahal melihat perempuan tua, renta, udah lemah, udah berdarah-darah, masih bisa memberikan semangat kepada anaknya. Apa yang dilakukan? Maaf bu, maaf. Diambil satu tombak yang ujungnya tajam, diambil, ditusukkan kepada Sumayyah dari depan kemaluan tembus ke pinggang belakang. Sumayyah meninggal di tempat. Yasir ayahnya Ammar dibunuh di tempat, dipenggal kepalanya. Makanya ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bapak sekalian yang dirahmati Allah, yang mati pertama kali bela agama Allah bukan laki-laki, bukan kalian laki-laki muda kuat, bukan. Yang pertama kali mati syahid bela agama Allah adalah seorang perempuan tua renta bernama Sumayyah. Dia rela mati hanya untuk mempertahankan keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan kalian sekarang mau sholat enak, gak harus diganggu, gak ada yang ganggu kalian. Nabi dulu mau sholat depan Ka'bah, Abu Jahal sama Abu Lahab di belakangnya. Sorbannya Abu Lahab dililitkan kepada lehernya Nabi. Udah dililit, Nabi diseret keliling Ka'bah sampai matanya Nabi melotot menahan daripada cekikan tersebut. Kalian mau sholat gak ada yang ganggu, mau puasa gak ada yang ganggu, mau sedekah gak ada yang ganggu. Bayangkan begitu nikmatnya Allah kasih nikmat kepada kita semuanya. Dan saya sampaikan kisah perjuangan para sahabat dalam mempertahankan keimanan kepada Allah. Ini menjadikan pembelajaran buat kita. Oh Bib, itu mah terlalu jauh Bib.
Oke, kalau terlalu jauh zamannya, Bu, orang Palestina mereka hidup mati-matian, Bu, untuk mempertahankan keimanan kepada Allah. Orang Palestina, Bu, nggak usah jauh-jauh, perempuannya dia kalau mau tidur nggak mau dia lepas kerudung. Dia kalau mau tidur pakai kerudung, ambil wudhu. Dia bilang apa? Saya takut ketika saya tidur orang Israel ngebom saya, dan ketika saya mati saya dalam keadaan tidak punya wudhu, dan orang-orang menemukan saya dalam keadaan jasad yang tidak tertutup auratnya, makanya saya pakai kerudung sebelum saya tidur. Itu, Bu, saking mereka tegangnya mempertahankan keimanan kepada Allah. Kita di sini nikmat, Bu, Pak, nikmat. Mau sholat tinggal sholat, mau sodako tinggal sodako, mau puasa tinggal puasa, nggak ada yang ganggu. Maka syukurilah daripada nikmat tersebut. Dengan apa? Dengan kita memperpegang teguh ajaran agamanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan jalur siapa? Jalurnya para ulama, yang mana para ulama dikatakan al ulama warisatul anbiya. Para ulama ini pewarisnya baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi ikutilah para ulama. Tapi ingat, Bu, hati-hati juga kalau ngikutin ulama, Bu. Hati-hati, Pak, kalau ngikutin ulama. Karena ulama zaman sekarang kadang suka aneh-aneh. Ini gak usah di kampung orang lain, kampung saya, Bu, ini pengalaman pribadi saya. Di kampung saya dulu, waktu saya mau pesantren, itu subhanallah, ada kiai sama kiai, sama-sama kiai, satu kampung yang sama, cuman beda RT doang, satu desa. Oh, kalau ketemu, Ustaz, itu cepak-cepiki. Oh, kalau ketemu udah kayak CS ampek. Tapi di belakang saling tusuk, saling jelekin satu sama lain. Jadi kalau di depan manis, kalau di belakang musuh-musuhan, Bu. Ini ulama kiai sama kiai musuh-musuhan, aneh apa enggak? Aneh. Emang Ibu tahu nggak, Bu, musuh-musuhannya karena apa? Bukan karena apa-apa, Bu. Karena yang satu ulamanya baca Maulid Barzanji, yang satu ulamanya baca Maulid Sariful Anam. Musuh-musuhan. Cuman karena beda baca Maulid. Yang pakai Barzanji pakai hadroh, pakai mic, pakai speaker. Kalau yang Sariful Anam nggak pakai hadroh dan tidak memakai speaker, dia mengatakan speaker itu haram. Wah, musuh-musuhan hanya karena yang satu pakai speaker, yang satu nggak pakai speaker. Na'udzubillahi min. Ingat, Bu, ikhtilaf. Ingat, Pak, ikhtilaf ma bainal ummatir rahmat. Perbedaan antar umatku itu menjadikan rahmat, bukan menjadikan perpecah belahan. Yang terkadang beda sedikit musuh-musuhan, beda sedikit musuh-musuhan. Jangan. Ingat, perbedaan itu menjadikan rahmat. Contoh nih, Bu, saya tanya ibu-ibu, bapak-bapak sekalian, semuanya madhabnya Syafi'i atau bukan? Syafi'i. Saya juga Syafi'i, alhamdulillah. Saya punya wudhu. Contoh, saya salaman nggak sengaja bersentuhan sama perempuan yang bukan mahram, kira-kira batal atau tidak? Lamun aing umroh, mangkat haji make madhab Syafi'i, tawafna moal beres-beres. Lebih kasar bulan atau tawaf moal beres-beres. Kenapa? Karena ketika lagi tawaf itu bukan laki-laki doang, bukan perempuan doang. Kadang kita nggak sengaja kesentuhan, batal wudhu, balik lagi ngambil wudhu, jauh ambil wudhunya, balik lagi. Tadi udah berapa kali tawafnya, mual beres. Makanya ketika kita berangkat haji ataupun umroh, ada yang namanya taklid ataupun intiqalul madhab, perpindahan madhab sementara dengan tujuan agar mempermudah ibadah. Sehingga apa? Perbedaan menjadikan rahmat. Karena kalau madhab yang dipakai di sono ketika umroh ataupun haji, saya punya wudhu, bersentuhan ibu-ibu yang bukan mahram, nggak batal wudhu saya, dengan syarat tanpa syahwat, nggak batal wudhunya. Kalau pakai syahwat batal. Beda, tapi menjadikan rahmat. Jadi setiap madhab itu menjadikan rahmat semua, Bu. Dan ini madhab dipakai di semua dunia. Apa saja? Yang pertama madhab Syafi'i, yang kedua madhab Mali, yang ketiga madhab yang keempat madhab Hanbal. Nggak ada tuh madhab Soekarno tuh, nggak ada. Apalagi madhab Megawati itu nggak ada. Kalau madhab Soekarno itu yang kayak lagi ramai kemarin tuh, zina boleh, halal, cuman syaratnya harus bayar 2 juta baru boleh. Kira-kira kacau apa enggak, Bu? Aneh apa enggak? Nah, makanya saya tadi bilang ikutin ulama, tapi harus pilih-pilih
Karena ulamanya banyak aneh-aneh Bu. Jangan ikutin ulama kayak si Panji Gumilang Bu. Itu aneh Bu. Itu udah menyelewengnya udah bukan main Bu. Udah menyeleweng syariatnya udah bukan main. Az-Zaitun viral dengan sholatnya yang dijarak-jarak, perempuan khutbah Jumat. Subhanallah. Aneh nih Bu. Aneh. Yang lebih aneh lagi kemarin nggak tahu itu benar apa enggak tuh. Saya nggak tahu. Saya cuma ngelihat berita sebentar aja. Saya lihat tuh berita. Apa? Pondok pesantren Al-Kafiyah. Sholat Isya 100 rakaat. Jadi kalau udah sholat Isya 100 rakaat, besok nggak harus sholat. Soalnya sholatnya udah di-DP-in. Subhanallah. Kacau apa enggak? Aneh apa enggak? Makanya ikutin ulama tapi pilih-pilih ulama yang seperti apa Bib? Yang imannya sama Allah, imannya sama Nabi. Kalau ada ulama nggak benar kayak si Panji, kayak terus yang apa yang musuh-musuhan tadi saya bilang, ini imannya bukan sama Allah Bu, bukan sama Allah, imannya bukan sama Nabi, imannya bukan sama Rasul, terus sama siapa Bib? Imanuhum fi amplopihim. Iman sama Allah. Atau yang kedua, imanuhum fi besekihim. Besek. Bu, amplop isinya apa Bu? Money is everything. Duit itu segalanya Bu, gak usah munafik. Orang sini ada nggak yang nggak butuh sama duit? Tong karasia aing ge butuh karena duit mah. Emang mau munafik dah. Aing boga pamajikan kudu diberi nafkah, nafkahna make duit. Anak rek sekolah kudu bayar sekolahna make duit. Anak rek jajan kudu bere make duit kabeh bener. Yang ngabangun pondok pesantren kayak kudu make duit, tapi bisa make daun mah. Teu jadi masalah lamun orang butuh karena duit, teu jadi masalah. Yang penting jangan sampai keimanan kita sudah sama duit. Kalau iman sudah sama duit, duitnya biru, imannya biru. Duitnya merah, imannya merah. Yang halal bakal jadi haram, yang haram bakal jadi halal. Na'udzubillahi min. Kira-kira sampai sini jelas apa enggak? Makanya ibu bapak sekalian, nih kita udah lihat zaman sekarang udah begitu banyak keanehan. Ulama yang sesat udah banyak, betul? Yang ngaku-ngaku Nabi udah ada. Yang ngaku-ngaku jadi Yesus udah ada. Yang ngaku-ngaku jadi Imam Mahdi juga ada. Yang ngaku-ngaku jadi Tuhan juga ada. Udah banyak Bu. Udah banyak kesesatan di mana-mana. Udah banyak kesalahpahaman dalam agama di mana-mana. Saya tanya lagi, maksiat zaman sekarang banyak apa dikit? Yang zinahnya ada apa enggak? Maboknya ada apa enggak? Judinya ada apa enggak? Benar, benar. Bahkan yang maksiat bukan orang yang bodoh, bukan yang paham agama dia bisa bermaksiat. Apa buktinya? Di Bandung ada seorang kiai, dia punya pondok pesantren, punya majelis, santrinya banyak, tapi apa yang terjadi? Santriwatinya diperkosa bergilir sama dia. Jadi yang maksiat sama sekarang bukan orang yang bodoh, yang paham agama bisa bermaksiat. Bahkan bukan hanya yang dewasa Bu. Saya kemarin lihat berita tuh 2022 Bu, baru tahun kemarin, berita di Jawa Tengah atau Jawa Timur saya lupa, 3 orang anak laki-laki berusia 8 tahun, sekolahnya kelas 2 SD. Apa yang dilakukan? Memperkosa anak perempuan usianya 5 tahun. Digilir Bu, anak perempuan usia 5 tahun digilir sama orang 8 tahun Bu. Bayangin, tuh anak 8 tahun udah bisa dapat pemikiran memperkosa anak orang. Aing baheula keur umur 8 tahun main koleci kene. Yo koleci. Bahasa tempat aing koleci, cicing. Koleci. Tempat aing koleci. Kelereng. Bu, Sunda teh beda tempat, beda bahasa. Di dia lamun ayam apa bahasa Sundana? Ayam. Lamun di Banten mah kotok. Nah, sia cicing ban. Nah, lamun aing bakal 8 tahun main koleci kene Bu. Main koleci. Cicing sia. Geus main naonnya kelereng tah. Aing 8 tahun main gundu, main layangan Bu. Pang mewahna Bu, ieu pang mewahna baheula geus wah, geus pokona mah
geus kakolote bener-bener menta we. Celik-celik mentana. Menta naon? Tamagotchi. Nyawa tuh Tamagotchi. Padahal sia leuwih kolot ti aing. Ya, Tamagotchi teh kos Game Boy teh eta. Jimbo, tapi lain Jimbo. Nu melihara hewan. Di telur nepi ka gede anggeus tong ka ditu jadi bahasna. Aing 8 tahun main eta keneh. Ayeuna budak leutik 8 tahun geus bisa memperkosa anak batur. Menang pemikiran ti mana eta? Iya. Ibu boga budak leutik dibere HP teh. Tong nyalahkeun anak sia lamun anak sia kurang ajar ka kolot. Ajaran batur lain. Tapi kolot na ngajarkeun anakna kurang ajar ka kolot sorangan. Lantaran dibere Bu, baheula zaman aing 8 tahun, 20 tahun yang lalu berarti ya. 20 tahun yang lalu. Saya sekarang 28, masih muda, Bu, masih muda. Alhamdulillah. Anak udah 4, sekarang alhamdulillah istri saya lagi handung lagi anak yang kelima. Jadi doain Bu biar sehat walafiat kandungannya. Anak yang pertama usianya 6 tahun. Anak yang kedua 4 tahun. Yang ketiga 3 tahun. Yang ketiga tuh 2 tahun jalan 3. Yang keempat 8 bulan. Terus 8 bulan anak aing ujuk-ujuk pemajikan aing hamil deui. Alhamdulillah. Banyak anak banyak. Bapak-bapak ieu nya dengikeun aing ieu. Sia kudu lobakeun anak Pak. Wajib. Menta ka pamajikan kudu loba anak. Lamun pamajikan sia embung ngalobakeun anak berarti eta kode jeung sia neangan pamajikan nu anyar. Kalau banyak anak gak bisa dari satu istri berarti banyak Tah, eta pelajaran di aingnya. Langsung aing di blokade di dia ya. Sehibul hajat di dia motong deui ngundang si Reza tah bahaya eta mah ngajarkeun nyandung we eta mah. Subhanallah. Lanjut moal. Bu, ya 20 tahun yang lalu saya nggak mau jadikan masa-masa ibu jadi barometer enggak. Karena ibu geus kolot teuing. Ya, geus kolot teuing. Jadikeun we zaman ana baheula ke usia 8 tahun 20 tahun lalu jadikan weh eta perhitunganna 20 tahun yang lalu HP ada apa enggak Bu? Ada apa enggak? Ayah Nokia anu dilempar ke anjing napae Nokia Cininita eta pangmewahna HP benar eta unggul Nokia geus harga jutaan gos subhanallah game nu aya tah Bounce, Snake, nanti tanya Space Impact tah. Kita game-game baheula tadi Nokia tah. Itu 20 tahun yang lalu Bu. Betul atau tidak? 20 tahun jalan sekarang tahun ini HP apa yang nggak bisa? 20 tahun yang lalu kalau mau teleponan harus kuartel. Sekarang udah bisa video call. Udah bisa ngelihat wajah langsung. Udah bisa ngedetek lokasi di mana. Udah bisa beli apapun dari HP, betul? Cuman butuh waktu 20 tahun. Terkonek sih benernya ngaji teh. Cuman butuh waktu 20 tahun. Dari 20 tahun yang lalu teknologi berkembang, betul? Bahkan teknologi berkembang sama sekarang ada 2 nih yang mau diluncurkan dari perusahaan Apple. Ini perusahaan Apple buat kacamata VR, virtual reality, satu kacamata harganya 58 juta. HP digerakin pakai tangan, kalau itu kacamata yang ngegerakin kornea mata. Itu siapa yang punya mobil perusahaan Tesla itu? Siapa itu namanya? Pengadai. Elon Musk. Itu Elon Musk bikin perusahaan mobil Tesla yang bisa jalan sendiri. Dia sekarang bikin program apa Bu? Otak cangkok. Jadi otak manusia dicangkok, ditanamin chip. Tangan ditanamin chip. Jadi ibu kalau ke warung gak usah bawa duit, cukup bawa tangan aja tunjukin, ibu udah bisa bayar. Bayangkan Bu, itu zaman sekarang, betul? Zaman sekarang anak 8 tahun udah bisa memperkosa anak orang, betul? Lalu bagaimana 20 tahun ke depan? Teknologi apa yang tidak ada di zaman 20 tahun ke depan? Sedangkan anak-anak ibu sekarang masih pada kecil, betul? Tongkar anak ibu, anak ayah lebih kene Bu, genep tahun kene. Kumaha 20 tahun ke hareup Bu eta teknologi kumaha eta? Naon teknologi nu eueuh 20 tahun ke hareup.
Makanya pendidikan yang paling penting bukan pendidikan formal, maaf. Bukan berarti saya nggak pro dengan sekolah, bukan. Komo ibu buka anak awewe, wah mahkota bu yang ibu punya. Mahkota apa yang bapak punya? Punya anak perempuan, mahkota, subhanallah. Anak perempuan saya sarankan nggak usah sekolah tinggi-tinggi, nggak usah ngejar doktor, sarjana, fakultas, apapun itulah, insinyur segala macam. Bukan apa-apa bu, ujung-ujungnya juga dapur. Bener apa enggak? Mau sekolah silakan, tapi jangan lupa dengan tujuan agamanya. Didik anak dengan pendidikan agama, karena itu yang menjadikan investasi penting buat Anda. Pak, Bu, jangan jadi orang yang muflis. Tahu muflis? Orang yang merugi. Bapak Ibu pulang dari sini kepleset paeh, bisa Bu? Bisa, lamun geus takdir nama bener. Ibu paeh, si bapak bisa kawin deui. Bener tuh? Si bapak paeh, ibu bisa kawin deui. Bener tuh? Bener. Ibu bapak paeh, tetangga boro-boro aya nu inget. Moal inget kasihan. Paling inget nganterkan ke kuburan, tahlil 3, 7, 40, 100 udah. Sisanya lupa sama kita. Ibu punya kakak, ibu punya adik, boro-boro ingat sama ibu kalau udah mati. Paling cuma tahlil 3, 7, 40, 100 udah, sisanya lupa. Yang akan selalu ingat kepada seseorang ketika orang tersebut sudah meninggal adalah seorang anak. Bu, Pak, saya mau cerita. Ini cerita bukan cerita karangan, cerita saya punya teman. Saya SD sama dia satu kelas, 6 tahun saya temenan sama dia. SMP 3 tahun saya temenan sama dia. Namun bahasa aing mah CS ampeg. Wah, geus besti pisan aing jeung manehna. Besti bener Bu, besti pisan. Saya temenan sama dia, nginep di rumah bareng, pakai baju bareng, sempak barengan aing jeung manehna. Baheula, aing mah teu. Bu, subhanallah. Ini saya punya teman, dididiknya bukan dengan didikan agama. Saya ceritakan latar belakangnya, jadikan pembelajaran. Apa Bu ceritanya? Saya ceritakan latar belakangnya Bu. Ini saya punya teman Bu, anak tunggal Bu, anak satu-satunya, nggak punya kakak, nggak punya adik. Ibunya sama anak tunggal, nggak punya kakak, nggak punya adik. Sama juga bapaknya, nggak punya kakak, nggak punya adik. Jadi cuma sekeluarga 3 orang doang. Wah, ini kalau kata orang mah keluarga berencana Bu. 3 orang doang nih keluarga. Dididik sama orang tuanya apa? Duit. Kerja. Lu kalau nggak kerja nggak bakal jadi orang. Lu nggak punya duit nggak bakal dihargai orang. Itu didikan orang tuanya. Akhirnya apa? Lulus SMP, saya pondok pesantren, dia kerja di Batam Bu. Kerja di Batam per bulan 3.800.000 itu bersih. Belum 150.000 per hari, belum 50.000 uang makan per harinya. Kira-kira gede apa nggak gajinya? 2 tahun pertama ibunya meninggal. 2 tahun kedua, 4 tahun dia kerja, ayahnya meninggal. Pulang-pulang jadi yatim piatu. Temenin sama saya, dia datang sama saya, Bib, tolong Bib, saya mau ziarah ke makam orang tua saya. Saat itu saya bilang, maaf nggak bisa. Saya mau dipanggil sama saya punya guru, jadi saya tolak permintaan dia. Karena menurut saya panggilan guru lebih penting dari apapun. Akhirnya saya penuhi panggilan saya punya guru. Karena saya punya guru saat itu meminta tolong kepada saya. Akhirnya saya nggak bisa temenin teman saya buat ziarah ke makam orang tuanya. Saya titipin 1 buku doang. 1 buku isinya Yasin Tahlil yang ada bahasa Indonesianya, tahu? Nah, saya titipin sama dia. Silakan baca di makam orang tua saya. Apa di makam orang tua Anda? Apa yang terjadi? Dia ziarah, dia pulang, dia nanya hukum sama saya. Apa yang dia tanya? Jadi anggap buku di depan saya ini, anggap makam orang tuanya. Itu buku yang saya kasih, dikantongin lagi sama dia, dimasukin tas. Dia keluarin HP, dia cari di YouTube Yasin Tahlil lengkap. Dia setel di atas makam orang tuanya. Dia tanya sama saya, kira-kira hadiahnya sampai nggak sama orang tua saya? Aing ngarek seri, tapi sedih aing ngalih. Sedih nak kunaon? Coba bayangkan eta nya nu di kuburan lain sasaha tapi urang. Coba bayangkan eta anak lain anak batur tapi anak urang. Bu, ingat, dalam hadis itu ibu mungkin udah tahu, bapak udah tahu hadisnya apa? Idza mata bena adam in qata amaluhu illa min salasin. Kita meninggal maka tidak akan terputuslah amal ibadah kecuali terputuslah semua amal ibadah kecuali 3. Yang pertama sedekah, yang kedua ilmu yang bermanfaat, yang ketiga anak yang soleh.
Syukur lamun boga anak yang soleh. Kumaha lamun al-waladun toleh yadurruh, anak yang tidak soleh yang menjadikan mudarat bagi orang tuanya. Labib kan saya mah nanggung dosa anak cuman sampai balik doang. Siapa bilang? Anak balik iya memang, dosanya sebelum balik ditanggung sama orang tuanya. Tapi kalau orang tua nggak pecus didik anaknya, orang tua tidak peduli dengan pendidikan anaknya, maksiat sampai besar karena orang tua tidak mendidik agama kepada anaknya, maka dosanya akan terus mengalir kepada orang tuanya. Makanya pendidikan paling penting untuk seorang anak adalah pendidikan agama. Apalagi zaman sekarang, anak sama orang tua. Kalau zaman dulu anak yang takut sama orang tua, tapi zaman sekarang orang tua yang takut sama anaknya. Betul? Betul apa enggak? Orang tua yang takut sama anaknya. Anak merengek diturutin, dimanjain. Sehingga apa? Anaknya kurang ajar sama orang tuanya. Enggak dididik agama sama anaknya. Dengan alasan apa? Biarkan anak mau kemana silahkan, cari kesenangan, nanti dididik agama. Ingat bu, sebagaimana dikatakan oleh para ulama, at-ta'alamu fi sigar kanaksi alal ma, at-ta'alamu fi sigar kanaksi alal hajar. Mendidik dan belajar di waktu kecil itu seperti layaknya mengukir di atas batu. Kira-kira kelihatan apa enggak? Kelihatan. Tapi at-ta'alamu fi kibar kanaksi alal ma. Kita mendidik dan mengajarkan, belajar di waktu dewasa, di waktu tua, seperti mengukir di atas air. Nggak bakal ada bekasnya bu. Batang pohon kalau udah tua dilurusin bakal patah. Anak kalau sudah gede nggak dikasih tahu pendidikan agama dari kecil, bakal ngelawan sama orang tua, bakal menjadi durhaka. Maka pendidikan paling penting adalah pendidikan agama. Kira-kira sampai sini jelas? Sampai sini paham? Lanjut apa jangan? Benar. Aing sapoe can HS euy. Di kamar di BKN can HSS ya. Sarua. Alhamdulillah. Lanjut bu. Bari can ngopi, can ngarokok aing ka dieu teh. Datang langsung dipanggil atuh si ustad mah ieu. Tengah pengertian ya si ustad ya euy. Subhanallah. Bu, saat can dilanjut ya minta doana wios. Doakeun bu, doakeun anak-anak teh keur geuring kabeh. Doakan sing sehat walafiat. Doakan oge ieu bunya di Ciamis ya ge informasi ya sakalian ya. Minta doana sekaligus mengasih informasi. Alhamdulillah kita itu bu ya, saya kelahiran Palembang. Jadi kalau ibu ngelihat dari tadi saya ngobrol sambil emosian, wajar bu, orang seberang mah begitu. Udah nggak aneh bu. Saya belajar bahasa Sunda dari tadi ngomongnya sia aing hampurannya. Soalnya saya belajar bahasa Sunda di Banten bu. Kalau Banten Sundanya kasar bu. Jadi saya orang Sunda bukan, tapi belajar Sundanya di Banten. Jadi minta maaf kalau ada bahasa Sunda yang tidak berkenan. Saya besar di Bogor, pindah saya ke Ciamis tahun 2022. Alhamdulillah dihibahkan tanah 1 hektar. Jadi sekarang lagi proses pembangunan pondok pesantren bu. Doain biar lancar. Yang mana nanti di bulan Syawal, di bulan Sya'ban itu dibuka pendaftaran bu. Eksklusif untuk angkatan pertama 40 orang santriawan santriawati diterima di pondok pesantren kami dan digratiskan selama 10 tahun pendidikan. Tidak dipungut biaya sedikit pun, hanya untuk bayar kitab saja, itu saja. Kalau untuk biaya bulanan, biaya daftar tidak ada biaya sedikit pun. Nanti insya Allah bisa menghubungi panitia ataupun sahibul hajat untuk mau daftar. Mungkin ibu punya anak mau dimasukkan pondok pesantren, silahkan. Doain biar cepat pembangunannya, biar lancar urusannya. Amin ya rabbal alamin. Nah ibu-ibu bapak-bapak sekalian, saya minta maaf, minta ridho. Jujur, saya biasanya pengen ceramah sampai jam setengah 2, sampai jam 12. Cuman karena memang kita dari pagi kemarin dari Sukabumi, dari Bogor, kita belum istirahat dengan maksimal. Kita di perjalanan sampai sekarang, dari pagi pun pas pulang sampai sekarang kita belum tidur-tidur, belum istirahat. Mudah-mudahan walaupun saya bisa nyampaikan sedikit tapi ada manfaat buat kita semuanya. Ini anak yang disunat, mudah-mudahan Allah jadikan anak yang soleh. Kita juga punya anak di rumah, mudah-mudahan anak-anak kita soleh-solehah semuanya. Berkah dunia akhirat, menjadi penyelamat buat akhirat kita, dan mudah-mudahan kita masuk surganya Allah Subhanahu wa taala. Sebelum kita tutup, semua angkat tangannya, angkat suaranya, angkat tangannya, kita lantunkan syairnya Abu Nu'as.
ilahi lastulil wala akwalan naril fahabli taubatan waghfir fa innaka ghafirun. Aduh Gusti abdi sanes namun mugi Gusti kersa maparinan ngahampura dosa abdi anu lepat. Amin ya rabbal alamin. Ibu-ibu, bapak-bapak sekalian, jamaah yang dirahmati oleh Allah, saya minta maaf ya kalau ada dari perkataan saya yang terlalu tidak pantas, bercandanya berlebihan. Saya minta maaf, minta ridho dunia akhirat. Mudah-mudahan atas apa yang saya sampaikan ada manfaatnya. Syukran jazilan jazakumullah khair ala ikhtimamikum. Hadza minni wa lahu minkum. Wabillahi taufiq wal hidayah wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.